Oke. Nah, di sini misalnya pembentukan partnership ya dalam pembentukannya. Ini diketahui Joseph Stephen dan Earl Foster. Ya. Dia punya hardware store gitu kan. Kemudian mereka sepakat untuk menggabungkan ya, bisnis mereka dalam sebuah partnership. Ya, Stephen dia agree untuk memberikan in-bank berupa sebagai berikut. Ya, in-bank itu harta yang diberikan gitu ya kepada sebuah perusahaan, bukan perusahaan ya, bisa aja firma, bisa aja itu sebagai modal awal lah istilahnya. Cash-nya sekian ya, consumable sekian, merchandise inventory sekian, store equipment sekian, office equipment, AFDA, dan account payable. Kemudian, nah, tadi ya yang diberikan oleh Steven akan dicatat sebagai berikut. Kita tahu ada cash ya, cash kan ini sebuah sama kayak posisi normal aja gitu kan. Cash-nya di debit, AR di debit, ya, MI di debit, store equipment di debit, kemudian AFDA di kredit, ya, account payable ya, kepada Joseph Stephen Capital. Ini pada partnership. Kemudian kalau pada LLC, ya, dia akan disebut sebagai member equity. Bedanya hanya di situ saja. Kemudian bagaimana tentang pembagian income-nya, gitu ya. Misalnya di sini ada Stone dan Mills, ya. Mereka bersepakat, partnership mereka punya kesepakatan. Stone akan menerima 5.000 per bulan atau sekitar 60.000 per tahun. Ya, per tahun. Sedangkan Mills dia menerima 4.000 per bulan, ya, berarti per tahun adalah 48.000. Jika ada net income, ya, ada net income berlebih, masih ada sisa, maka dia akan dibagi sama rata. Nah, income dan loss dalam sebuah partnership akan dibagi sama rata. Ya, apabila partnership tidak ada kesepakatan yang lebih rinci, ya, mengatur tentang bagaimana pembagian antara remaining income dan loss-nya. Berdasar juga kita udah belajar bahwa semua ini berdasarkan kesepakatannya kan. Kalau perusahaan ya, baik dia usaha dagang maupun firma, CV, persekutuan berdata, itu kita kembalikan ke kesepakatan yang mereka seperti apa. Misalnya di sini ya, sebuah perusahaan ya, perusahaan mereka punya net income 150.000. Maka bagaimana cara pembagiannya? Yang pertama adalah annual salary allowance-nya dia bagi ya. Kemudian remaining income-nya ya 42.000 dia bagi sama rata, maka dia dapatkan 21.000. Ini ya. Kalau rasa ini nggak ada masalah sih. Kemudian di jurnalnya adalah income summary kepada capitalnya. Berarti ini nggak bisa diambil dong, bisa. Ntar berarti kita withdraw aja, pakai akun withdraw. Oke, kalau di LLC berarti pakai member equity. Misalnya di sini the partnership ya, mereka sepakat pembagian income-nya seperti ini. Ya, partner salary allowance-nya sama 5.000 per bulan, 4.000 per bulan. Dan di sini disepakati ada interest gitu ya, ada interest 12%. Ya, pada setiap partner capital balance dari Januari ya, dari 1 Januari. Kemudian income berlebihnya akan dibagi sama rata. Nah, di sini diketahui misalnya salary allowance-nya ya, Stone tetap 60.000, Mills 48.000. Ya, kemudian 12% dari capital balance-nya. Jadi ini adalah dari mana? 19.200, 14.400 dari mana? Dari capital balance. Dari capital balance pada 1 Januari. Ya, jadi pada capital balance pada 1 Januari dikalikan 12% ya sebagai interest-nya. Kemudian kita jumlahkan, ternyata totalnya masih ada sisa
masih ada sisa ya, dari 150.000 kita kurangi ini, kita tambahkan dulu ya, kemudian kita kurangkan dengan ini, ternyata masih sisa 8.400 ya. Berarti ini adalah remaining income-nya. Remaining income-nya tadi dibagi sama rata 4.200, 4.200. Ya, totalnya adalah untuk Stone 83.400, untuk Mills 66.600. Maka untuk penjurnalannya income summary 150.000 kepada capital masing-masing partner. Nah, sekarang asumsikan ya salary dan interest-nya sama. Masalahnya yang jadi masalah adalah pendapatannya yang berkurang. Gitu kan. Ternyata pendapatannya hanya 100.000 nih. Ya, berarti nanti ada kekurangan 41.600. Terus gimana gitu. Ya, di sini ya salary allowance-nya adalah 60.000, di sini 48.000. Ini ada interest allowance-nya sekian ya. Ternyata totalnya udah lebih dari net income-nya tadi. Ya, net income-nya adalah 100.000 aja. Berarti ada kerugiannya dong ya kan. Bukan kerugian juga sih. Nggak kuat untuk dibayarkan semua. Nah, ya, 100.000 kan nggak bisa dibagi ke semua ini gitu loh. Karena dia kelebihan 41.600. Maka ini dianggap sebagai kelebihan net income ya, maka dia harus dikurangkan ya, ini dibagi sama rata 20.800, 20.800. Ya, proses pencatatannya seperti ini. Ya, kemudian bagaimana ketika ada partner yang masuk gitu ya, masuk ke dalam bergabung kepada partnership gitu kan. Nah, cara dia bergabung ya, yang pertama adalah membeli kepemilikan ya, atau dia bisa berkontribusi aset. Misalnya di sini pada 1 Juni ya, Andrew Bell mereka menjual ya masing-masing 1/5 dari bagian partnership mereka kepada Cantor gitu ya, untuk 10.000 cash. Berarti dia membeli kan, si Cantor ini membeli bagian kepemilikan dari Andrew dan Bell. Pada 1 Juni gitu ya, partnership punya aset 100.000 ya, dan keduanya punya capital balance sejumlah 50.000. Maka bagaimana proses penjurnalannya? Nah, di sini Tom Andrew capitalnya berkurang 10.000 ya, Nathan Bell berkurang 10.000, dan Joe Cantor capitalnya bertambah 20.000. Misalnya di sini Andrew dan Bell ya masing-masing punya capital balance 50.000 ya, pada 1 Juni ya, Cantor contribute ya, berarti dia di sini contributing asset gitu kan, 20.000 ya, dibawa ke notaris, dan akhirnya dia punya gitu ya, punya ownership dari partnership tadi sejumlah 20.000. Maka langsung aja cash kepada Joe Cantor Capital. Nah, kemudian sebelumnya ya harus direvaluasi dulu gitu kan, sebelum memasukkan itu partner baru gitu. Apabila partnership aset ya akunnya pada book-nya itu, pada book value-nya itu tidak mencerminkan ya current market value ya, maka dia harus di-adjust terlebih dahulu ya, baik ditingkatkan maupun diturunkan, pokoknya di-adjust dulu sebelum partner masuk. Jadi sebelum Joe Cantor tadi masuk, Andrew sama Bell harus ya meng-adjust terlebih dahulu nominal aset mereka. Misalnya di sini Andrew dan Bell masing-masing punya capital balance 50.000 ya. Balance dari merchandise inventory adalah 14.000. Ternyata setelah direvaluasi gitu ya, dinilai ulang, current market value-nya adalah 17.000 ya. Berarti kelebihannya ini dibagi dulu sama rata. Ya, sehingga masing-masing capitalnya adalah 51.500.
Kemudian ada juga partner bonus ya, ketika diberikan bonus gitu ya. Misalnya di sini Jenkins dan Kramer ya punya capital balance masing-masing 20.000 dan 24.000. Mereka setuju untuk memasukkan Dias kepada partnership mereka dengan biaya 31.000. Sebagai gantinya, Dias akan menerima sepertiga equity ya dalam partnership, dan kemudian membagi share income loss-nya sama dengan Jenkins dan Kramer. Dan Jenkins Kramer ini diberi bonus ya 6.000 oleh Dias. Maka di sini langsung aja cash-nya dia diberikan 31.000 ya. Kemudian Alex Dias capitalnya, si Dias dia punya 25.000 capital ya di partnership tersebut. Dan tadi kan ada bonus 6.000 kan, bonus 6.000 ini nanti menambah ya, capital dari Kramer dan Jenkins. Kak, mau nanya, sepertiganya itu jadi buat apa? Oh, sepertiga. Yang tadi ada kontak. Dia berbagi kepemilikannya sama rata berarti. Ya, kan tadi Dias, kemudian Jenkins, Kramer kan. Kalau Jenkins sama Kramer aja kan berarti dia baginya setengah-setengah. Nah, kemudian kalau dia memasukkan Dias, berarti dia akan mendapat sepertiga, di sini sepertiga, di sini sepertiga. Gitu. Berarti sama rata rasanya. Ya, dia istilahnya diterima dan mendapat porsi yang sama seperti Jenkins dan Kramer. Porsi apa istilahnya, porsi kepemilikan dan hak, ya, hak yang sama. Dapat sepertiganya. Kalau misalnya dia jadi 2/3 itu beda lagi ya Kak? Kalau gitu. dapat 2/3 ya nggak apa-apa gitu. Berarti capital dia nanti gede gitu aja. Kalau kayak gini kan capital dia kan mirip-mirip gitu loh. Bukan mirip-mirip sih, cuman kalau dia dapat 2/3 berarti dia punya kuasa lebih kan gitu. Berarti ntar yang si Jenkins sama si Kramernya gimana? Berarti ngitungnya nanti 2/3 dikali cash-nya ya? Apanya dikali nih? Capital. Oh enggak, capitalnya tetap di bonusnya ini. Tapi aku rasa kalau partnership 2/3 sepertiganya itu hanya di pembagian share income, share loss-nya aja. Tapi untuk share kepemilikannya pasti sama rata. Untuk share itu kepemilikan loh ya. Tapi untuk share income dan loss ada kemungkinan dia ada perjanjian dibagi dia dapat 2/3, ada perjanjian dia dibagi 1/3 gitu ya. Tapi kalau partnership biasanya sih dia sama rata, tetap dapat berapapun capital dia tetap bakal dapat. Kalau misalnya 3 orang berarti ya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Soalnya dia kan bukan terbagi atas saham kan. Kalau atas saham kan bisa nih, satu orang punya katakan 51%, ya. Kemudian sisanya punya 10%. Kemudian sisanya lagi dibagi kepada masyarakat, dijual di bursa. Nah, itu kan ada kemungkinan seperti itu. Untuk partnership, biasanya dia dibagi sama yang 2/3, sepertiga, ya, yang nggak sama rata itu biasanya di pembagian income dan loss-nya aja. Tapi untuk kepemilikannya biasanya sama rata. Terima kasih Kak. Oke, kita lanjutkan ya. Ini withdraw sama debt nanti silahkan dibaca dulu aja. Kalau ini withdraw tuh ya dia ngambil duitnya yang ada di situ. Nanti capital account-nya di debit aja, kemudian di kreditnya nanti ditulis partner withdrawing gitu. Bisa juga. Kemudian misalnya udah habis nih masa jangka waktunya atau katakan tujuannya udah tercapai, kan kalau kalian belajar kemarin di perdata kan pendirian itu harus disertai alasannya kan. Ya, kemudian dikasih jangka waktunya gitu. Kalau tidak dikasih jangka waktunya, maka diasumsikan dia akan going concern selamanya. Kemudian bagaimana kalau mereka merasa kayak udahan yuk gitu. Kita udahan aja ya. Partnernya gitu ya. Partnershipnya kita likuidasi. Ya, likuidasi meskipun likuidasi itu yang merefer pada pembayaran liability atau kewajiban,
tapi dia juga termasuk proses pemberesan setelahnya. Misalnya di sini ada 3 orang ya, FGH, Farley Greenhall, ya mereka memutuskan untuk melikuidasi partnership mereka ya pada 9 April setelah didiskon bisnis operasi mereka dan menutup akun-akunnya mereka. Nah, di sini ada trial balance-nya. Ada cash ya, debitnya sekian, non cash aset sekian, ya ini ada liability sekian dan di sini ada capital masing-masing. Kemudian gain on realization-nya. Nah, di sini mungkin tadi yang ditanyakan ya. Mereka membagi income dan loss-nya rasionya 5-3-2. 50%, 30%, 20%. Kalau pembagian gain atau loss ya, income atau loss bisa tidak sama rata. Cuma untuk kepemilikan biasanya mereka sama rata, gitu ya. Ya, semua non cash asset ya mereka jual dalam satu transaksi untuk 72.000 ya. Maka dia akan mendapatkan gain 8.000 ya, maka pembagian gainnya adalah 4.000, 2.400, 1.600. Dari mana? Dari 50.000 dikalikan 50%, dikalikan 30%, dikalikan 20%. Kreditornya dibayar ya 9.000, maka cash-nya sisanya adalah 74.000 dan dibagikan kepada partner masing-masing. Ini pertama adalah penjualan aset mereka, kemudian pembagian keuntungannya, ya, pembagian keuntungan dari penjualan aset, kemudian payment of liability-nya, pembayaran kewajibannya, dan pembagian cash kepada partnernya. Pembagian cash-nya tidak lagi menggunakan 50%, ya 30%, 20%, tapi ini dibagikan sesuai dengan capital masing-masing. Oke. Dibagi sesuai capital masing-masing. Di sini bagaimana jika loss gitu kan? Ternyata FGH ini dia menjual non cash asset dan ada loss sebesar 20% gitu ya. Maka loss-nya akan dibagi berdasarkan rasio tadi. 50% untuk Farley, 30% untuk Green dan 20% untuk Hall. Maka penjualan asetnya ya cash 44.000, loss on realization 20.000 dan non cash asetnya 64.000. Pembagian loss-nya maka Farley menelan paling besar ya 10.000 karena dia menelan 50%, capitalnya berkurang gitu kan. Begitu juga untuk Green dan Hall. Pembayaran cash-nya dan yang terakhir adalah distribution of cash kepada partner. Ya di sini 46.000, ingat 46.000 ini dibagikan bukan berdasarkan rasio 5-3-2 tadi, tapi dibagikan berdasarkan remaining capital. Ya, Farley remaining capitalnya 12.000, Green 16.000 dan Hall 18.000. Ya. Ini pakainya remaining capital. Nah, bagaimana jika ada capital deficiency gitu kan? Misalnya tadi dijual untuk harga 10.000, maka ada loss 54.000 gitu kan. Loss 54.000 ini nanti tomboknya gimana kan gitu. Maka mereka ya yang kurang berarti ya harus tombok. Mereka yang kurang ya harus tombok. Misalnya di sini kita ambil contoh Farley itu tadi capitalnya cuma 22.000. Ternyata ya loss 54.000 ini kan 50% diarahkan ke Farley kan. Maka Farley harus menelan ya loss sebesar 27.000. Sedangkan dia hanya punya capital 22.000. Nah, maka Farley harus membayarkan cash ya kepada partnership sejumlah 5.000. Ya, ini penjualannya ya, kemudian division of loss-nya. Nah, kemudian payment liability-nya. Nah, di Farley ya, Farley kemudian membayarkan 5.000 karena tadi capital Farley udah minus 5.000, dia bayarkan 5.000. Berarti capitalnya sekarang 0 ya. Karena capitalnya 0, ya, nanti kalian kalau kesusahan bikin di account-nya aja. Di sini tadi awalnya 22.000 gitu kan.
Kemudian tiba-tiba berkurang 27.000. Nah, berarti harus ditomboi 5.000 di sini. Sehingga nanti totalnya adalah 0. Sama-sama 27.000 ya. Sama-sama 27.000, balance-nya nanti 0. Kalau balance capitalnya 0 gimana? Berarti dia tidak menerima distribution of cash-nya ya, karena distribution of cash adalah dia dibayarkan sesuai dengan porsi ya, porsi kepemilikan atau remaining capital dari masing-masing partner. Itu ya. Ada revenue per employee, menghitung revenue gitu ya, revenue per employee sama dengan total revenue dibagi dengan number of employee. Nah, di sini ya ini gampang ya, revenue per employee-nya adalah dari keuntungannya, dari revenue-nya, bukan keuntungan tapi pendapatan. Dari revenue-nya 20 dibagi dengan number of employee, maka di sini kita dapatkan revenue per employee-nya. Oke, udah selesai. Setelah ini nanti kita akan latihan soal ya, banyak latihan soal di grup, itu aja dulu ya. Oke, mungkin aku akhiri dulu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke grup ya.